Saudara-saudara, pada penyuluhan kali ini, yakni pada minggu-minggu ketiga 15 sampai 21 Januari 2022, kita akan membahas tentang berkata-kata karena Kristus. Ini merupakan pengembangan dari perikop 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 15. Kali ini kita akan mengungkap bagaimana suka duka Paulus ketika menghadapi pelayanannya di Asia Kecil maupun di Yunani Selatan. Perikop 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat sampai dengan 15 ini menarik karena menceritakan Paulus yang ditindas. Itu tercatat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. Lalu menceritakan juga Paulus yang dianiaya. Ini tercatat dalam ayat yang ke-9, serta diserahkan ke dalam maut. Jadi penderitaan yang digambarkan kira-kira cukup detail dan cukup menjelaskan bagaimana sengsaranya Paulus yang ditindas, dianiaya, dan diserahkan kepada maut. Pada bagian pasal 3 ayat 13 sampai 18 dikatakan, seolah Rasul Paulus menuding orang Yahudi membaca kitab Musa dengan selubung. Itu terjadi beratus tahun, berabad, dari zaman turun dari Sinai hingga di zaman Rasul Paulus hidup. Paulus menuding, mengatakan bahwa orang Yahudi membaca kitab Musa dengan selubung bukannya tanpa alasan. Jadi kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Yang pertama, menurut Paulus, kitab Musa ditulis dan justru mematikan. Ini ada tercatat dalam pasal 3 ayat yang ke-6. Pengajaran Paulus berasal dari roh, jadi menghidupkan. Firman dari Elohim sejatinya adalah membuat orang masuk dalam kebenaran sejati. Dan menurut Paulus, pengajaran-pengajaran kitab Musa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi justru membawa orang dalam tekanan, membawa orang senantiasa berdosa dan sulit sekali untuk melakukan pertobatan. Seandainya satu orang bertobat menurut Taurat, bisa saja besoknya mengulang lagi, karena pertobatan yang diselenggarakan oleh kitab Musa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi tidak membawa ke dalam semangat untuk hidup. Apabila kita melakukannya justru membuat orang semakin tertekan dan hidup dalam rasa tidak merdeka. Pengajaran Paulus jelas dan lugas, yakni apabila kita berkomitmen untuk mengikut Kristus, mengabarkan Injil, menjadi saksi, dan melakukan setiap instruksi kasihnya yang diberikan melalui Paulus, maka kehidupan itu akan nyata diberikan kepada Paulus, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apabila orang percaya pada hukum tertulis, misalnya secara kaku melakukan perintah-perintah kitab Musa,
itu sudah bagus, maka melakukan pengajaran Paulus yang bersumber dari Kristus sejati itu lebih bagus menurut Paulus. Jadi yang ada dalam Paulus dikatakan bahwa ia memiliki roh yang menghidupkan, yang akan dibagikan kepada pengikut-pengikutnya. Saudara-saudara, barangkali perbedaan ajaran dengan orang-orang Yahudi inilah yang membuat Rasul Paulus dan orang-orang Kristen mendapatkan pertentangan. Paulus, saya kira, mau berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pandangan. Jadi Paulus seorang yang beragama Yahudi mau berbeda pendapat dengan orang-orang Yahudi lainnya, baik itu di kawasan Yudea maupun di kawasan non-Israel, yaitu kawasan lain dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Karena terlalu sering berbeda pendapat inilah, maka Paulus dirasa perlu untuk ditindas, untuk ditekan agar ajarannya tidak merusak pengajaran-pengajaran murni orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi kemudian bukan hanya kepada Rasul Paulus saja. Dikatakan bahwa kepercayaan berbeda justru membuat ekonomi, kesehatan, dan situasi sosial di mana gereja berada yang dilayani oleh Paulus juga ikut tertekan. Jadi konsekuensi yang diterima bukan hanya diterima oleh Paulus saja, tetapi juga oleh jemaat Kristen yang dilayani oleh Paulus. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyatakan bahwa apabila kita patuh terhadap aturan-aturan, baik itu aturan dari Rasul Paulus maupun aturan-aturan yang ada di negara kita, aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini, maka kita juga berhak untuk kuat, berhak untuk berani menghadapi setiap tantangan hidup. Tahu bahwa ada banyak orang, ada sebagian orang yang begitu mudah untuk melanggar hukum, dan itu kita sayangkan. Tetapi apabila kita mau patuh terhadap visi negara ini, terhadap visi gereja tempat kita berada, maka kita akan sanggup untuk menghadapi setiap tantangan zaman yang menerpa kita. Demikian penyuluhan agama Kristen kali ini. Selamat menikmati kebebasan dari Tuhan. Amin.